Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi atau kerja kelompok kami, yaitu kelompok 10, yang beranggotakan yang pertama itu Putri Selda Permatasari, yang kedua saya sendiri Rifka Aulia Natasha, dan yang ketiga Faiz Farhan Hasruddin. Materinya yaitu kalimat efektif, kecermatan, kegramatikalan, atau tata penulisan kalimat efektif. Materi yang pertama yaitu pengertian kalimat efektif. Di sini kami akan menjelaskan bahwa pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembacanya. Materi selanjutnya yaitu kecermatan kalimat efektif. Di sini dijelaskan bahwa kalimat efektif ditulis secara cermat tepat dalam diksi sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda dan kerancuan dalam kalimat. Contohnya yaitu mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi Putri Indonesia tahun ini. Berikut adalah kalimat yang kurang cermat atau tidak cermat. Sedangkan kalimat yang cermat yaitu mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi Putri Indonesia tahun ini. Berikut adalah kalimat yang tidak cermat. Bayi yang mendapat ASI lebih sedikit mengandung virus dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu botol. Kalimat yang cermat yaitu bayi yang mendapat ASI akan lebih sedikit mengandung virus dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu botol. Kecermatan juga diperlihatkan dengan tidak mengulang kata-kata yang sama yang bukan bertujuan penekanan seperti contoh berikut. Kalimat yang kurang cermat yaitu pengumuman itu akan diumumkan kepada umum 2 minggu lagi. Sedangkan kalimat yang cermat yaitu pengumuman itu akan diumumkan kepada publik 2 minggu lagi. Kalimat yang kurang cermat, contohnya, diharapkan proposal beserta keseluruhan kelengkapannya dapat melengkapi persyaratan administrasi proyek. Sedangkan kalimat yang cermat yaitu diharapkan proposal beserta seluruh kelengkapannya dapat memenuhi persyaratan administrasi proyek. Kalimat selanjutnya adalah kalimat gramatikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gramatikal adalah sesuai dengan tata bahasa atau menurut tata bahasa, jadi dapat ditarik kesimpulan yakni makna yang sesuai dengan tata bahasa. Selanjutnya yaitu mengenai struktur gramatikal. Yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal ialah kalimat yang hanya memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang paling sederhana. Kalimat tunggal yang sederhana ini dapat ditelusuri berdasarkan pola-pola pembentukannya. Yang pertama, pola-pola kalimat dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut. Kata benda ditambah kata kerja, contohnya ibu memasak. Yang kedua, kata benda ditambah kata sifat, contohnya anak itu sangat rajin. Yang ketiga, kata benda ditambah kata bilangan, contohnya apel itu ada 2 buah. Kalimat tunggal terdiri dari 2 jenis, yaitu kalimat nominal, yaitu jenis kalimat yang pola predikatnya menggunakan kata benda. Contohnya, adik perempuan saya ada 2 orang. Kalimat verbal, yaitu jenis kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikatnya. Contohnya, saya sedang mandi. Struktur gramatikal yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk ialah kalimat
yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan baik secara koordinasi maupun subordinasi. Kalimat majemuk dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu, kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan tiap kalimat tunggal itu ialah setara. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat adalah penggabungan dua kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Yang ketiga yaitu kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang merupakan penggabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Baiklah, sekian hasil presentasi kerja kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.